Puji nama Tuhan, seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bersama-sama bersekutu beribadah. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Kami percaya Tuhan, Kau naik ke surga. Kau memberikan kuasa-Mu atas kami umat-Mu Tuhan. Dan kami rindukan biarlah saat ini, di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji-Mu, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Mari Allah Roh Kudus cengkram kami dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani maupun setiap umat-Mu yang ada di rumah dimanapun berada, biarlah kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang terbesar. Engkau Allah yang termulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap orang yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama katakan syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang
Betapa baiknya Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita. Saudara percaya bahwa Dia Allah yang baik. Amin. Dia Allah yang dahsyat bagi Amin. kita. Dia Allah yang terbesar. Dia Allah yang termulia dalam hidup kita. Yes. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Yes. Mari katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes. Woo. Yeah, yeah. Mari segenap hati katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara memuji, ku angkat tangan dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari saudara, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua yang percaya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yeah, yeah. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan sama-sama. Oh. Yes. Haleluya. Segenap hati katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Semua menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Tepuk tangan sama-sama saudaraku. Yeah, yeah, yeah. Oh. Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan, Kau terbesar dan mulia,
bersorak bagi Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Kau yang terbesar, Kau yang mulia, Kau yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Shikaralabaralabarala. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari angkat tangan saudara. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Mari angkat hatimu yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sembah Dia saudara, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya mari katakan lebih lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh hadirat-Mu nyata kami rasakan Tuhan, bahwa kami lebih lagi untuk menyembah-Mu saat ini ya Bapa. Haleluya.
nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu saudara. Ya ralama ya ralama 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 ralama. Ya ralama ya ralama ya syanama ya ralama ya ralama. Sembah Dia saudara. Mari bebaskan rohmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia saudara.
Bagimu segala pujian. Hosana bagimu Tuhan. Yes. Hosanna in the highest. Let all kings be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let all kings be lifted up. Hallelujah, hallelujah. Amin, amin, amin. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu kepada kami semua. Kami diberi kesempatan untuk datang menghampiri hadirat-Mu, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin dekat dengan kami. Dan kami juga Tuhan ingin selalu dekat dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada kasih karunia yang melimpah untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan bersama-sama Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Terutama juga hamba-Mu, mohon Tuhan kemurahan-Mu. Urapi hamba-Mu, ampuni segala dosa, pelanggaran dan salah hamba-Mu Tuhan. Kuduskan, tahirkan supaya hamba-Mu berkenan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, The Chosen Community dan juga semua saudara yang bersama-sama mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Saya berharap semua saudara dalam keadaan baik-baik, dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, kita mengucap syukur secara khusus pada hari ini kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan kita itu luar biasa. Amin saudara. Setelah Tuhan Yesus mati dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Lalu dia naik ke surga. Apakah Yesus telah selesai dengan kita, para murid dan orang yang percaya kepadanya? Kita mungkin berpikir, bukankah persoalan kita yaitu dosa telah dikalahkan, kita telah ditebus dan diselamatkan oleh kematiannya di kayu salib. Memang misi Bapa untuk Yesus kerjakan di muka bumi ini telah selesai, sempurna. Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, dia menebus dosa manusia, dia menyerahkan hidupnya menjadi korban tebusan satu kali untuk selamanya. Dia mati tetapi dia bangkit dan dia naik ke surga. Tapi
masih ada yang Yesus lakukan untuk kita. Dan dia juga ingin bersama-sama dengan kita melakukan perkara-perkara yang indah di bumi ini. Mari kita sama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya membaca bagian per bagian. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sampai di sini dulu saudara. Di atas kayu salib ketika Yesus akan menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Waktu Yesus bangkit dan bertemu dengan para murid mengharapkan Yesus melakukan sesuatu untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, yaitu para penjajah mereka. Murid-murid membayangkan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel secara politik. Mereka mungkin belum benar-benar paham akan maksud kedatangan Yesus di dunia ini. Bukan untuk membangun kerajaan dunia yang akan melawan musuh-musuh politik Israel. Jawaban Yesus justru mengarah kepada waktu yang hanya Bapa sendiri yang tahu, yaitu tentang ditegakkannya kerajaan Allah di bumi ini. Kenyataan Yesus pergi meninggalkan para murid membuat mereka mungkin merasa kecewa lagi. Tetapi sesungguhnya, walaupun Yesus tidak lagi berada di antara mereka secara fisik, karya Yesus terus berlangsung. Nah saudara, fakta bahwa Yesus belum selesai bekerja untuk murid-muridnya, untuk saya dan saudara, dapat kita lihat. Yang pertama, dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata agar kita jangan gelisah. Dunia ini memang tempat yang buruk, saudara, di mana kejahatan dan segala dosa semakin bertambah-tambah. Kerusakan moral manusia, kerusakan alam, dan berbagai penyakit berkembang tidak terkendali membuat kita semua gelisah, takut, khawatir. Tetapi Yesus meminta kita untuk percaya kepada Allah. Karena apa? Karena Dia pergi untuk menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita. Dunia ini hanya perhentian sementara bagi kita. Ada tempat kekal yang akan kita tuju, yaitu rumah Bapa di surga. Maka Yesus harus pergi. Saatnya nanti, dia berkata dia akan datang kembali. Jadi saudara, bila kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, apakah itu persoalan, kesakitan, tekanan dalam hidup ini, permasalahan yang tidak ada habisnya yang mungkin sedang kita hadapi. Mari kita tetap percaya, ini hanya sementara, semuanya akan berlalu. Jangan putus asa, tetap setia dan percaya akan janjinya. Amin saudara. Tahun ini pemerintah melarang masyarakat untuk mudik karena ditakutkan setelah libur lebaran dan kembali ke tempat masing-masing, ya,
libur dari mudik selesai, maka akan ditakutkan terjadi klaster baru penularan COVID. Ini seperti yang terjadi di India. Tetapi ada saja orang-orang yang melanggar larangan tersebut. Pada sebuah video yang saya lihat nampak polisi memberhentikan sebuah truk yang tertutup rapat dengan terpal biru. Setelah dibuka terpal tersebut terlihat hal yang mencengangkan. Di dalamnya bukan barang-barang untuk dikirim dari kota ke kota. Ternyata di dalamnya ada beberapa orang dewasa, ada juga anak-anak, termasuk juga ada sepeda motor, ada kursi lengkap. Mungkin juga ada alat peralatan yang lain yang mereka bawa. Mereka ingin mudik. Mereka berjuang untuk mudik dengan berbagai alasan. Walaupun untuk itu mungkin mereka akan menghadapi resiko yang besar dalam hidup mereka. Saudara, firman Tuhan berkata akan tiba saatnya kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Karena sudah tersedia tempat bagi kita. Kalau saya dapat istilahkan, kita akan mudik ke rumah Bapa karena itulah tempat kita yang sesungguhnya. Amin, saudara. Alangkah senangnya bila saat itu tiba bagi kita. Tentu saja di sana tidak ada lagi hal yang mengancam kita. Tidak ada sakit penyakit. Bahkan tidak ada ratap tangis, kata firman Tuhan. Yang ada hanyalah kemuliaan Tuhan. Kita menantikan saat itu tiba. Haleluya. Ini janji Yesus. Karena dia berkata, di mana aku berada, engkau pun akan berada di sana. Mari kita tetap setia pegang janji Tuhan ini. Supaya ini juga tergenapi di dalam hidup kita. Yang kedua, fakta bahwa Yesus masih bekerja di dalam kehidupan orang percaya adalah dia menjadi pembela bagi kita. Mari kita membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-33 dan 34. Roma 8 ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, Yesus naik ke surga. Walaupun dia tidak lagi di dunia ini, tetapi dia tetap ada untuk kita. Dia menjadi pengantara antara Bapa dan kita. Dia berdoa syafaat bagi kita. Dia membela kita di hadapan Bapa di surga. Di dalam perjalanan hidup ini, tidak jarang kita tersandung. Kita jatuh dalam dosa. Tetapi apabila kita datang kepadanya, memohon ampun dan bertobat, maka firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan diampuni. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mungkin saudara masih berpikir, sering terjadi ketika kita jatuh dalam dosa, lalu kita mohon ampun kepada Tuhan. Tapi kemudian kita jatuh lagi. Kita datang lagi kepada Tuhan. Tapi kita jatuh lagi. Berkali-kali demikian terjadi. Karena mungkin kebodohan kita, kelemahan kita, ketidakpercayaan kita. Maka kita sering kali mengulangi kesalahan yang sama. Sampai pada saatnya kita mungkin berpikir, aku sudah tidak mau lagi datang kepada Tuhan minta ampun. Dengan berbagai alasan kita menghindar untuk datang kepadanya, memohon pengampunan. Mungkin kita berpikir ini terlalu memalukan. Tuhan akan bosan mengampuni dosaku berulang-ulang. Mungkin stok pengampunan Tuhan itu udah habis bagiku. Sadarilah saudara, ini adalah pekerjaan si penuduh, si jahat dari setan yang tidak suka kita datang kepada Tuhan untuk bertobat. Karena sesungguhnya
Ketika kita datang meminta pengampunan dari Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, Dia adalah pembela bagi kita. Dia akan membungkam mulut si penuduh itu dan akan menghentikan pekerjaan si jahat. Asal kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya, bertobat, minta pengampunan. Doktrin Alkitab tentang penghukuman terhadap dosa itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi jika sang hakim itu ada di pihak kita, siapa yang akan menggugat kita? Inilah tadi yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 33 dan 34. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus kecuali kita sendiri yang meninggalkan Dia. Siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Karena Allah telah menebus kita melalui darah Kristus yang begitu luar biasa. Yesus siap membela kita. Melalui Yesus, doa-doa yang kita sampaikan kepada Bapa itu sampai kepadanya. Tidak ada pribadi lain yang dapat melakukannya selain Yesus sendiri. Karena itulah kita berdoa dengan mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Ini sebuah penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita. Bukan berarti saya mengatakan boleh berulang-ulang berbuat dosa. Tetapi apabila kita jatuh, jangan menghindari untuk datang kepadanya. Jangan lari ke tempat lain. Mari kita datang kepada Dia karena Dia adalah pendoa syafaat, pembela kita, pengantara kita. Ibrani 7 ayat 22 sampai 25. Demikian juga Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Saudara lihat di sini, jaminan Yesus Kristus itu jauh lebih baik. Ya. Itu yang dikatakan jaminan dari Tuhan Yesus Kristus yang masuk di dalam New Covenant atau perjanjian yang baru. Ayat 23. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegat oleh maut dan untuk tetap menjabat imam. Saudara, imam besar yang ada dalam bangsa Israel pada waktu itu adalah manusia biasa. Pada waktunya mereka akan mati sehingga mereka akan digantikan oleh orang lain. Tetapi Yesus kita itu hidup selama-lamanya. Ayat 24. Tetapi karena Ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oh, haleluya. Inilah janji Tuhan, saudara. Imam besar kita itu hidup selama-lamanya. Dia tidak mati, tidak tergantikan dengan yang lain. Karena Dia hidup dan Dia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu jangan takut datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Meskipun pelayanannya di muka bumi ini telah berakhir, tetapi Yesus tetap melanjutkan pelayanannya di surga, yaitu menjadi pengantara, pembela bagi kita. Hal yang ketiga, fakta bahwa Yesus masih bekerja untuk saudara dan saya adalah ketika Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Untuk apa Dia mengutus Roh Kudus kepada kita? Dia mengutus Roh Kudus kepada kita agar kita melanjutkan pekerjaannya di dunia ini, yaitu menjadi saksi-saksinya. Kita ingat ketika murid-murid Yesus mengharapkan Yesus menegakkan kerajaan politis di dunia ini untuk mengalahkan musuh-musuh politik Israel. Yesus justru menekankan sebuah tugas penting yang harus dilakukan oleh para murid, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk itulah Dia mengutus Roh Kudus. Kita lanjutkan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Saksi adalah orang yang menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya secara pribadi. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Supaya setiap orang percaya mengalami secara pribadi perjumpaannya dengan Kristus yang sudah menyelamatkan hidupnya. Apabila kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya percaya kasih Kristus itu memulihkan hidup kita. Kita bisa merasakan kasih-Nya itu mengubah hidup kita menjadi sebuah ciptaan yang baru. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Dan untuk itulah kita bisa menjadi saksi. Bagaimana kita menyampaikan, ini hidupku sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kesaksian hidup yang telah diubahkan oleh Roh Kudus justru dapat berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Ketika mempersiapkan renungan ini, salah seorang hamba Tuhan yang kami kenal di dalam sebuah komunitas yang kami ikuti, baru saja pulang ke rumah Tuhan. Dalam kesaksiannya dia menceritakan masa lalunya yang sangat kelam, kehilangan jati diri. Mencari jati diri lewat pergaulan justru membuat dia semakin jauh tersesat. Tetapi dia ketemu Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya secara total. Tuhan pakai hidupnya untuk menjangkau anak-anak muda. Dia bersaksi melalui khotbah, juga melalui kehidupannya yang telah diubahkan. Dari banyak komentar yang saya baca di media sosial, di IG, banyak orang yang mengucapkan terima kasih kepadanya karena kehidupannya menjadi kesaksian yang luar biasa. Bukan sekedar perkataan, tetapi kehidupan yang sudah diubahkan Tuhan berdampak luar biasa bagi banyak orang. Nah saudara, siapapun kita yang sudah diselamatkan oleh kasih Kristus, Tuhan mau kita jadi saksi. Dunia sedang dibombardir dengan berita-berita yang buruk, berita-berita menakutkan. Sehingga kita seringkali kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, ketakutan karena berita-berita yang luar biasa membombardir dengan berbagai berita-berita yang kadang-kadang itu tidak sepenuhnya benar. Berapa banyak berita yang saudara terima adalah hal-hal yang demikian. Kita diutus untuk membawa kabar baik. Ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada pengampunan dosa. Ada harapan hidup kekal di dalam Kristus. Ada Yesus. Sekali lagi saya katakan ada Yesus. Ada Yesus sebagai jawaban bagi semua orang. Itulah yang harusnya kita sampaikan. Jangan takut membawa kabar baik. Daripada kita menyebar hoax dan berita-berita yang buruk, mengerikan, tidak membangun. Bukankah lebih baik kita menyebar kabar baik? Kita percaya Roh Kudus akan bekerja atas setiap kesaksian kita. Karena Yesus mengutus Roh Kudus di dalam hidup kita sudah bekerja lebih dahulu di dalam hidup kita. Karena tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin orang bisa mengaku sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Karena Roh Kudus akan menyatakan kuasanya melalui hidup kita. Yang keempat saudara. Fakta bahwa Yesus masih bekerja sampai hari ini di antara kita. Adalah ketika dia berkata, dia akan datang kembali. Waktu kita di dunia ini tidak akan lama. Tujuan kita bukan tinggal selamanya di dunia ini. Dunia ini tempat yang buruk. Tetapi kita akan kembali ke rumah kita yang sesungguhnya. Tempat yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Di mana Yesus tinggal.
Oh, Tuhan Yesus baik. Karena itu, janganlah kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Kesulitan kita di dunia ini pun hanya sementara. Bahkan di saat-saat sulit itu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia utus Roh Kudus untuk menghibur dan menolong kita. Memberi kita hikmat dan pengertian supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Dia akan datang kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, ini janji Tuhan. Dia akan datang kembali. Waktunya tidak akan lama. Mari kita bersiap sedia. Lakukan bagian kita. Tuhan meminta kita untuk menjadi saksi selama kita ada di bumi ini. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang duniawi. Kita tahu bahwa hidup ini memang sulit. Kadang-kadang penuh dengan pergumulan. Tapi kalau kita selalu terikat atau hanya memandang kesulitan kita mungkin menjadi lebih lemah lagi. Tidakkah saudara percaya? Di dalam setiap perkara yang kita lewati, Tuhan ada bagi kita. Tuhan siap menolong kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Oh saudara, saya percaya janji Tuhan. Tuhan akan datang kembali. Maranatha, kami percaya Tuhan Engkau akan datang kembali. Amin. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk karya Kristus di dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh Tuhan baik bagi kami. Mengutus Yesus mati bagi kami, menebus dosa kami. Tapi Yesus mengalahkan dosa. Bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga. Bahkan dia tidak berhenti bekerja. Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Dan dia juga membela kami. Menjadi pengantara kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan, hidup kami yang sementara di dunia ini boleh Tuhan dipakai untuk menjadi saksi bagi Engkau Tuhan. Saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, menyatakan kasih Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami boleh membawa kabar baik, kabar sukacita. Ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus, ada kemenangan di dalam Yesus, ada pertolongan di dalam Yesus, ada keselamatan dan pengampunan dosa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Seluruh The Chosen Community. Juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini hari ini. Dijamah Tuhan. Diberi kekuatan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Membuat kami menjadi berani untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pastor Jenny Kosasi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari angkat tanganmu. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. For you are great. Do your miracles so great.
There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Do your miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab kau besar, oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Engkau yang bertahta di atas kerajaan-Mu di surga mulia. Kami sungguh bangga akan Engkau. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan tidak berhenti atas hidup kami. Engkau tetap menjadi pendoa syafaat bagi kami. Engkau tetap membela hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami punya roh yang luar biasa dalam hidup kami. Roh-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh The Chosen Community. Biarlah kasih-Mu melawat mereka Tuhan. Di saat kami beribadah kepadamu, kami percaya Tuhan. Kasih Tuhan dinyatakan, kami diteguhkan, dikuatkan oleh firman-Mu. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Saatnya kelak kami akan bertemu muka-Mu dengan muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengangkat tangan kami, berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Shalom bagi Indonesia. Biarlah kasih Tuhan dicurahkan bagi negeri kami Tuhan. Ketika kami umat-Mu beribadah, kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh gereja Tuhan di Indonesia yang saat ini juga beribadah bersama-sama, ada kemuliaan dinyatakan di tengah bangsa kami. Biarlah segala puji sembah kami naik ke hadirat-Mu, menggoncangkan negeri kami. Ada hujan pertobatan terjadi. Biarlah Tuhan Engkau memberi belas kasihan-Mu kepada negeri kami ini, bangsa kami ini. Sehingga rakyat Indonesia terbuka hatinya menerima kesempatan yang Tuhan berikan. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Diselamatkan. Oh Tuhan, itulah kerinduan kami. Lebih banyak lagi Tuhan, orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar rahmat-Mu tercurah bagi negeri kami ini. Berkati pemerintah kami.
baik di pusat, di daerah-daerah. Biarlah semuanya mendapat hikmat dan pimpinan-Mu untuk dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada kemajuan bagi negeri kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami mau mengangkat tangan kami ke hadirat-Mu karena kami percaya berkat kami datang daripada-Mu. Pertolongan kami datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Oh yeah. Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur kepada Tuhan. Segala hormat hanya bagi Dia. Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.